Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Darussalam TV yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama kembali di Masjid Darussalam dalam rangka kegiatan ngopi menunggu buka puasa. Nah, ini mungkin lagi unik nama programnya. Ngopi adalah ngobrol perkara iman dan Islam sambil menunggu buka puasa. Inilah pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol tentang perkara iman dan perkara Islam. Oke, baik para pemirsa Darussalam TV yang sama dirahmati Allah. Kali ini saya kedatangan tamu atau narasumber, yaitu Bapak Ustadz Mahdi Syukur yang alhamdulillah hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Sekarang ini kita akan ngobrol tentang bagaimana persiapan seorang muslim dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan ya Ustaz terkait seseorang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tadi silakan Ustaz. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kata para ulama bahwa persiapan yang baik itu adalah setengah dari keberhasilan. Jadi kiranya kalimat-kalimat ulama yang mulia ini menginspirasi kita semua bahwa persiapan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena persiapan yang baik akan menjadikan keberhasilan itu sudah setengah di tangan. Sisa keberhasilan setengahnya lagi yaitu dengan menjalankan apa-apa yang disyariatkan dalam agama kita, terutama bagi persiapan seorang muslim dalam masuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang paling utama sebenarnya adalah persiapan ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan yu'allim qabla liqaulil amal. Berilmulah Anda sebelum Anda melakukan satu amal. Bahkan dalam perkataan beliau yang lain disebutkan berilmulah Anda sebelum Anda mengatakan satu perkataan. Jadi satu perkataan saja itu seorang harus berilmu di atasnya. Apalagi jika mau melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari sekedar satu kata, yaitu melakukan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya seorang harus memahami ilmu tentang Ramadan, dan ilmu itu sudah tersebar di mana-mana. Di media sosial ada, di sekarang ini banyak media yang bisa kita tempatin untuk belajar saja. Iya, banyak sekali kita dapat menempati banyak media, banyak masjid dan berbagai tempat-tempat yang lain untuk mendapatkan ilmu itu. Namun yang paling pokok, ilmu tersebut harus ilmu-ilmu yang syar'i. Diupayakan dalil-dalilnya dari dalil-dalil yang sahih, yang rajih, yang maqbulah. Bukan dalil-dalil yang yang setengah-setengah. Dalam perkara fadailul amal atau amal-amal yang biasa, boleh menggunakan dalil-dalil yang dhaif, yang lemah, gitu kata para ulama. Namun apabila dia ibadah mahdhah seperti puasa, sholat, zakat, harus dicari haji, itu dalilnya yang memang yang kuat Ustaz. Yang harus kuat Pak Haji. Beda dengan persoalan yang kegiatan biasa-biasa saja, betul. boleh memakai yang boleh memakai dalil-dalil yang mungkin yang hasan, yang dhaif pun boleh. Yang dalil mungkin motivasi juga mungkin bisa dipakai di sini. Motivasi bisa dipakai. Kata-kata ulama, nasihat-nasihat ulama. Sebenarnya kalau kita mau mengambil perkara di luar Al-Quran dan Hadis, nasihat ulama itu sudah merupakan mutiara yang terhambur dari bibir-bibir para ulama yang sisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nasihat yang luar biasa karena ulama yang mengatakannya bukan orang biasa. Saya juga biasa mendengar Ustaz bahwa amalan tanpa ilmu itu bagaikan seorang yang lumpuh. Ilmu tanpa ini itu bagaikan orang yang buta. Betul Pak Haji. Pastinya seperti itu, bahwa ilmu dan amal itu menjadi satu bahagian yang tak terpisahkan. Sebagian orang mengatakan satu amal lebih baik daripada 1000 kata-kata. Meskipun yang paling baik di antara itu yaitu
1000 kata-kata pun baik apabila disertai dengan 1000 amal di dalamnya. Artinya seimbang saja antara ilmu dengan perkataan-perkataan, ilmu dengan amal-amal kita tentunya. Jadi saya kira persiapan yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah ilmu, dan membatasi diri dengan ilmu syar'i Pak Haji. Jangan ilmu yang tahyul, ada bid'ah, khurafat di dalamnya yang tidak karu-karuan ilmu Itu itu. biasa yang mempengaruhi kualitas ibadah, bahkan ditolaknya sebuah ibadah. Betul, iya. Apalagi yang mahda tadi itu. Ustaz. Betul ya. Nabi mengatakan man amila amilan laisa min amruna fa huwa raddun. Di sahih riwayat Imam Muslim, barang siapa yang beramal tidak seperti dengan cara kami beramal, amalnya tertolak. Jadi bayangkan kalau kita sudah zikir habis-habisan, kan biasa di masjid-masjid di sela-sela sholat tarawih ada zikir yang kalau kita buka nas-nas di dalam hadits-hadits Nabi itu kita tidak temukan. Yang orang kerjakan hari ini, yang barangkali mesti ia kerjakan 1 bulan penuh, ia tidak akan mendapat apa-apa, tertolak. Dan boleh jadi penolakan itu disertai dengan tanggung jawab. Ya, kalau cuma ditolak begitu saja kemudian tidak ada konsekuensi di belakangnya, tidak jadi masalah. tapi pasti ada konsekuensi. Iya, karena Al-Quran sendiri mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu semuanya akan diminta tanggung jawab. Jadi tidak ada yang tidak. Termasuk perkara yang dilebih-lebihkan Pak Haji ya. Persoalan ilmu ini sangat luar biasa pengaruhnya. Iya. Harus dengan ilmu syar'i. Ya, jangan dengan ilmu-ilmu yang orang sebut ya kualitas KW2, KW3 dan seterusnya. Kan biasa masyarakat kita ini biasa melakukan tanpa ilmu, sehingga kualitas dari pekerjaan atau ibadah yang dilakukan itu biasanya ya asal selesai, asal digugurkan. Yang penting menggugurkan saja kewajiban itu. Ya, masyarakat kita barangkali masih ada sebagian yang seperti itu. Bukan cuma masyarakat kita Pak Haji. Ya, mungkin barangkali juga hal ini menimpa para ustadz. Iya. Iya, barangkali ustadz itu hanya mengatakan saya sudah dapat ini dari guru saya begini, kiai saya begini di pondok dan seterusnya. Kemudian tidak mau lagi berubah. Melihat update-nya ilmu ini sangat luar biasa. Iya, update-nya ilmu luar biasa sekarang. Bahkan ada seorang ulama mengatakan umat ini adalah umat yang paling berat nanti pertanggungjawabannya. Karena ilmu itu Allah Subhanahu wa taala buka di semua tempat. Tidak seperti di masa Rasul dan sesudahnya. Seorang harus mendatangi seorang alim berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ribu kilometer untuk bisa mengetahui satu hadis saja. Kalau kita tidak, satu kali klik terbuka semua. Jadi kalau ada nanti ustadz yang mengatakan guru saya seperti itu, akan diambil semua. Siapa yang bilang seperti itu? Guruku, diambil gurunya. Siapa yang bilang? Dan guruku di pesantren, diambil juga. Gurunya di pesantren kayaknya diambil juga. Ditanya, siapa yang bilang begitu? Guruku lagi. Di sanatnya ini akan sampai orang terakhir, seperti polisi Pak. Kalau polisi itu kan sampai penyidik itu. Penyidik ya. Ya. Kalau kita punya teman-teman penyidik itu, kalau mengambil orang, kalau mencuri ini akan ditanya, ya berapa orang, apa semua penyebabnya, sampai akhirnya ya orangnya, pendadahnya, apanya semua diambil semua, digaruk semua. Jadi ini pertanggungjawaban dunia Pak Haji. Bagaimana kalau pertanggungjawaban akhirat? Pasti lebih berat dari itu dan lebih saklek. Jadi, memang pemirsa Darussalam TV, ilmu itu sangat menunjang kualitas dan manfaat serta rasa yang kita akan dapatkan dari ibadah yang kita lakukan. Itu tergantung daripada ilmu yang kita miliki, sehingga kualitas itu akan tercipta dan akan kelihatan sejauh mana keilmuan yang seorang hamba itu dapat miliki, sehingga kualitas dari ibadah dan kualitas dirinya itu akan kelihatan dengan sendiri. Betul. Ini sungguh luar biasa. Kalau Ramadan semua orang berilmu, lalu masuk bulan Ramadan ini luar biasa. Luar biasa. Ya bagus, barangkali Pak Haji kita punya masjid ini ke depan sehari atau 2 hari atau mungkin 3 hari sebelum Ramadan sudah ada semacam ta'lim atau daurah memasuki Ramadan, sehingga jamaah masjid itu tidak buta-buta masuk. Dia sudah akan tahu mana pembatal-pembatal puasa, mana hal-hal yang melalaikan dalam puasa, mana perkara yang sunnah, yang wajib, mana hal-hal yang merupakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan, bid'ah, yang tahyul, sehingga mereka semua tercerahkan dengan ilmu.
Alhamdulillah di masjid ini Ustaz, kita sudah melakukan itu 3 hari sebelum masuknya Ramadan. Oh, Masya Allah. Kita sudah ada kajian tentang bagaimana persiapan seorang muslim dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga betul-betul jamaah kita ini paling tidak sudah tercerahkan sebelumnya seperti apa yang diharapkan tadi. Namun daripada itu makanya Darussalam TV ini kembali hadir dalam rangka itu tadi untuk memberikan pencerahan kepada umat bagaimana ilmu itu bisa tersampaikan, informasi dakwah itu bisa tersampaikan kepada jamaah kita Betul, utuh. Masya Allah. Sekarang kita kembangkan lewat program ini sehingga bukan lagi jamaah yang bisa mengambil ilmu atau mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan di Masjid Darussalam ini, tetapi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia itu bisa menyaksikan dan melihat dan serta belajar. Serta kami juga di sini siap untuk menerima masukan, kritikan, saran apa saja yang bisa membuat peradaban Islam ini semakin bagus ke depan. Masya Allah. Ya perlu memang ya seperti itu. Ya khusus untuk apa namanya kita di Muhammadiyah ini satu kebanggaan. Saya malah berharap ke depan masjid kita ini bukan menjadi masjid Muhammadiyah Borong Jambi, tapi masjid raya Borong Jambi. Saya berharap ke depan dia berubah menjadi masjid dengan kapasitasnya itu. Jadi masjid raya itu bukan masjid raya seperti definisi yang ada di pemerintah, bukan, tapi masjid raya yang ada di Borong Jambu. Bahkan masjid kita di sini bisa mengalahkan masjid-masjid yang lain kalau kita lihat kontennya, perpustakaannya seperti Ini ada perpustakaan digital, ya, ada sekitar 70.000 judul buku bisa dibaca di sini. Itu ada wifi-nya, makan juga selalu seperti Masjid Agung Al-Falah Sragen, Ya. semuanya 3M, makan dan makan. Jadi uang jamaah itu tidak pernah tinggal. Kalau Jawa Karingan mengatakan bahwa 0 rupiah setiap pekan, Al-Falah mengatakan minus rupiah setiap pekan. Ya, saya tidak tahu nanti kita di Darussalam Borong Jambu ini mau mengambil yang mana. Kalau di Borong Jambu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya, Masya Allah. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Alhamdulillah dengan program seperti ini itu antusiasme dari masyarakat jamaah itu kelihatan meningkat. Alhamdulillah besar itu selalu bertambah, jamaah juga bertambah, baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. Dan di tahun ini itu juga kelihatan meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah berkat seluruh program dan dukungan masyarakat terhadap bagaimana memakmurkan masjid ini. Baik, demikian mungkin Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi seluruh pemirsa dimanapun berada, dan insya Allah Allah memberikan balasan kepada kita semua dan memberikan berkat kepada kita semua. Jazakallah khair Ustaz. Sampai di sini pertemuan kita para pemirsa Darussalam TV. Semoga ke depan kita dapat bertemu kembali di tempat dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Weh, sudah ngomong lagi nih. Masya Allah.